Bawa aku ke ranjang. Kau bukan orang rumah bunga teratai. Pura-pura jadi kekasih untuk mendekatiku. Siapa yang menyuruhmu? Tidak ada yang menyuruhku. Aku hanya tahu Tuan Putri tidak menginginkannya. Kalau pangeran kedua menemukan benda ini. Aku dari keluarga miskin. Meski ujian kerajaan sudah dimulai. Tapi aku tahu bahwa kunci sukses atau gagal ada di luar ruang ujian. Karena itu, hamba mohon Tuan Putri sudi membaca esai hamba. Dan menunjukkan jalan terang bagi hamba. Karena kau berasal dari keluarga miskin. Kau pasti sudah dengar alasan pangeran kedua datang ke sini. Kenapa tidak kau berikan saja Liontin Giok itu padanya? Pencarian pangeran kedua itu cuma kedok. Tapi persaingannya dengan kubu putra mahkota benar-benar nyata. Kalau hamba serahkan Liontin Giok ini padanya. Bukankah itu sama saja cari masalah? Hamba tidak ingin mencari masalah. Hamba hanya ingin membalas dengan bakat. Mendapatkan rekomendasi pribadi dari Tuan Putri. Sujian. Bagaimana kabarmu? Ini. Sujian. Dasar cendekiawan miskin. Demi mengejar ketenaran. Sampai tega memakai cara sekeji ini. Didedikasikan untukku. Hamba tidak berani. Ini bukan perbuatan hamba. Hamba akan segera cari penawarnya. Tunjukkan dirimu sebaik mungkin. Soal pedang itu bisa kita bicarakan. Oh. Meski dia sombong. Ini. Pergi. Pergi kau. Apa maksudmu, Yang Mulia? Obat di dalam marah itu bukan aku yang menaruh. Kau sudah menjadi Aku takkan pernah merekomendasikan orang hina. Kalian keluarga miskin paling menjunjung integritas, kan? Bagaimana bisa kau menjual diri demi kemuliaan? Lebih cepat dari belalang sembah di hadapan tamu.
Karena kau bisa melayani bangsawan. Buat apa ikut ujian? Jadilah simpanan saja. Sungguh Tuan Putri yang mulia. Siapa semalam di depan pangeran kedua yang menuduhku sebagai pemimpinnya? Tapi sekarang kau menyangkalnya. Pernahkah kau sungguh tak bisa dipercaya? Kata hina itu justru lebih pantas untukmu, yang mulia. Permisi. Kau ada nyali juga. Tuan Putri semalam hanya main-main. Berapa banyak yang kau punya? Yang pandai menyenangkan itulah yang terbaik. Tampaknya Tuan Putri sangat menghargainya. Ini langka. Cui itu sudah bertahun-tahun memelihara selir gelap. Apa dia mau kau bangunkan monumen untuknya? Cih! Aku tidur nyenyak semalam. Tanpa mimpi. Mungkinkah obat ini punya efek menenangkan? Siang Sizi tidak punya efek seperti itu. Bertahun-tahun Tuan Putri dihantui mimpi buruk. Kenapa semalam kau tidur lelap? Mungkinkah yang manjur bukan obatnya, tapi orangnya? Menipu hati orang, dan tidak bisa dipercaya. Kata hina justru lebih pantas disandang oleh yang mulia. Obat ini bukan barang yang bisa didapatkan oleh pelajar miskin. Juga bukan tulisan tangan kakak keduaku. Mungkin orang yang menjebakku. Tidak ada hubungannya dengan perebutan kekuasaan di istana. Xiao 11, kau terlalu lancang. Berapa lama lagi kita bisa bersama? Lagunya indah. Cui Lang menyukainya. Aku akan menyanyikannya setiap hari. Tapi hari ini, Cui Lang harus kembali ke kediaman Tuan Putri. Bagaimanapun juga, kau masih suaminya. Bicaralah. Aku dengar semalam, Tuan Putri Chaoyang bertemu Xiao di rumah bunga teratai. Kupikir kalau Cui Lang pulang hari ini, gosip itu akan hilang dengan sendirinya. Dia yang menyebarkan gosip itu. Semua hanya untuk orang yang memang harus melihatnya. Semua demi putra mahkota. Untuk apa dianggap serius? Bagaimana kalau Tuan Putri menganggapnya serius? Kau selalu tahu cara menimbang segala sesuatu. Tahu kapan harus maju dan mundur, itulah yang paling kusukai darimu. Ah, King Luo yang sudah melampaui batas. HM. Pangeran menginap di paviliun Fengxi semalam. Lalu di mana permaisuri menginap semalam? Jangan lupa. Sekarang kau istri keluarga Cui. Saat permaisuri sedang dimabuk cinta dengan selirnya, dia lupa bahwa dirinya adalah permaisuri kerajaan. Sekarang bukan saatnya kau memanfaatkanku untuk keluar dari istana dingin. Kau sudah naik kelas lewat pernikahan dengan keluarga Cui. Sekarang kau sangat disayang Baginda Kaisar. Kau bahkan tak mau lagi pura-pura. Pura-pura. Kita hanyalah pasangan di permukaan.
dan tidak saling campur adalah etika terakhir. Kuharap kau ingat itu. Ayo pergi. Pangeran tak mau menunggu. Jadi apa yang harus kita lakukan? Baginda Kaisar ingin memakai ujian kerajaan baru untuk menekan para bangsawan. Kalau 3 besar tahun ini dimenangkan rakyat jelata, aku takut ini akan jadi masalah berkepanjangan. Benar, meski kakak kedua tak berhasil menangkap bukti tadi malam, dia tetap masuk ke istana hingga larut dan menjebakku dengan tuduhan bertemu pengawas ujian secara rahasia. Baginda Kaisar sudah bulat. Dia melarang orang-orangku ikut ujian kerajaan yang baru. Baginda Kaisar akan memeriksa sendiri kertas ujian. Kertas ujian rakyat jelata tak bisa ditarik kembali. Ini masalah besarnya. Tuan Putri Chaoyang dan suaminya sudah datang. Masuk. Menteri memberi hormat kepada Yang Mulia. Tadi malam, adik keduaku tiba-tiba datang. Untungnya dia tidak menemukan benda ini. Chaoyang, aku baru saja berbincang dengan para menteri. Kau pasti sudah mendengarnya. Ayah akan memeriksa sendiri berkas ujian tahun ini. Apa kau punya jalan keluar? Jangan khawatir, Yang Mulia. Selama Baginda Kaisar melihat berkas ujian itu, semuanya berasal dari anak-anak keluarga bangsawan. Mana mungkin rakyat jelata punya kesempatan? Betul. Satu-satunya yang tak bisa dikendalikan hanyalah Baginda Kaisar. Tapi di antara orang-orang Istana Timur, yang bisa masuk ke ruang istana dan menyentuh gulungan berkas itu, hanya kau. Apa? Ini sulit. Kakak, putra mahkota. Ayah belakangan ini bertindak sangat tegas. Dan barusan saja menaikkan jabatan adik kedua di istana. Aku memang mudah masuk ke dalam istana. Tapi sekarang bukan waktu yang tepat. Aku takut kalau sampai ada kesalahan, justru akan memperburuk keadaan. Chaoyang. Ya, biarkan dia memegang apel itu. Ini seru. Hahaha, pegang apelnya baik-baik, jangan sampai jatuh. Hahaha. Kalau kau gemetar lagi, jangan salahkan aku kalau meleset. Ah, Ya. Hahaha. Yang Mulia, tenanglah. Saat Anda berada di istana dingin, Anda memohon begitu keras padaku. Anda tidak takut pada apapun. Hahaha. Aku tidak ingin ayahanda melihat berkas apapun dari keluarga miskin. Tidak ada pemberian penghargaan. Chaoyang tahu, aku akan melakukan yang terbaik. Yang Mulia, Istana Timur memilikinya. Itu berkah yang luar biasa. Jangan mengecewakanku. aku patuh. Apakah itu sakit?
Aku sudah terbiasa. Saat Anda berada di istana dingin, Anda memohon begitu keras padaku. Anda tidak takut pada apapun. Ibu, Anda selamat. Aku mendapatkan ginseng kuno. Anda akan sembuh setelah meminumnya. Selama Anda bangun, jangan tinggalkan aku. Sejak hari itu, aku bersumpah. Aku harus hidup untuk keluar dari istana dingin ini. Dan menjalani kehidupan terbaik di dunia. Selama bertahun-tahun, putra mahkota membangun kelompoknya sendiri. Aku tidak bisa membiarkan masa depan kerajaan. Nyawa rakyat di tangan orang kejam. Yang bijak peduli pada rakyat kecil. Dan mengimbangkan kekuatan keluarga bangsawan. Dia hanya peduli pada stabilitas kekuasaan. Bukan penderitaan rakyat. Sudah waktunya bertindak. Putra mahkota memberiku kesempatan untuk menghadap Baginda Kaisar. Aku pasti akan menunjukkan jawaban dari para peserta ujian miskin itu. Juara baru harus orang kita. Orangnya sudah siap. Meskipun aku belum pernah bertemu langsung dengannya. Tapi untuk pangeran, ini seharusnya jadi kejutan. Juara tahun ini berasal dari keluarga miskin. Benar, jamuan ini untuk sang juara. Ya, yang mulia, Yang mulia, yang mulia. yang mulia. Kenapa juaranya dari keluarga miskin? Ini pasti ulahmu. Pangeran kedua ada di istana hari itu. Aku berikan dia terbangnya. Ya, pangeran kedua memang ada di istana hari itu. Selamat datang, Baginda Kaisar. Hormat, Yang Mulia. Para menteri, bangkitlah. Mari kita mulai perjamuannya. Silakan, silakan, silakan. Selamat, Ayahanda, karena mendapatkan talenta sebesar ini. Aku penasaran jabatan penting apa yang akan Baginda berikan kepadanya. Sebagai juara tertinggi, Ji Shizhong peringkat 6. Bagaimana menurut para menteri? Baginda, jangan lakukan ini. Ji Shizhong adalah menteri kepercayaan Kaisar. Bagaimana mungkin seorang cendekiawan miskin bisa mendudukinya? Aku sarankan dia diangkat menjadi kepala daerah Lingnan. Dan biarkan dia mencari pengalaman selama 3 tahun. Lingnan itu tempat liar dan terbelakang. Itu sama saja hukuman mati. Baginda, Lingnan panas dan lembab. Penuh ular dan serangga. Dia mungkin akan bertahan 3 tahun. Dia akan mati dalam 3 tahun. Menurutku Ji Shizhong peringkat 6 itu sudah pas. Aku setuju. Baginda, kami rasa usulan putra mahkota masuk akal. Baginda, jika orang ini hanya mencari kenyamanan, dia tak layak untuk tugas besar. Kami semua setuju. Aku tak sengaja mengganggu Baginda. Mabuk saat perjamuan itu wajar. Bangunlah. Terima kasih, Ayahanda. Menurutku,
Anggur sebaik ini sangat langka. Kalau terus berdebat, bukankah itu sia-sia? Ayah, sang juara baru saja masuk ke istana, lalu dikirim ke Lingnan. Itu terkesan seperti perlakuan tidak adil. Kenapa tidak beri dia jabatan inspektur kerajaan peringkat 8? Biarkan dia tinggal di ibu kota, serta biarkan Xiao Zongcheng melatihnya secara langsung. Kalau dia tidak menjadi pejabat yang baik, belum terlambat untuk mengirimnya ke Lingnan. Perjamuan ini untuk merayakan hadirnya orang bijak. Hanya Chaoyang yang bisa memahami makna anggur ini. Aku akan lakukan seperti yang kau katakan, dan mengangkatnya sebagai inspektur kerajaan. Semuanya masuk ke perjamuan. Terima kasih, Baginda. Kau membuat ayah senang hanya dengan beberapa kata, dan menyenangkan putra mahkota juga. Kau benar-benar luar biasa. Kau pantas menjadi tuan putri paling dipercaya Kaisar. Apa ini? Hah? Menteri Shen Xiao memberi hormat kepada Baginda. Aku selamat. Berdirilah. Terima kasih, Baginda. Baginda Kaisar. Menteri Shen Xiao ingin menuntut Tuan Putri Li Shu. Aku tidak akan pernah merekomendasikan orang hina. Karena kau bisa melayani para bangsawan. Buat apa ikut ujian kerajaan? Jadilah selir saja sekalian. Yang mulia. Aku mendengar kebaikan hati Anda di luar aula tadi. Aku minum untuk itu. Aku berterima kasih. Selamat, Shen. Ini cuma sekadar ucapan terima kasih karena sudah jadi juara ujian. Aku malu menerimanya. Pangeran yang kukenal tidak akan merasa bersalah. Jangan-jangan yang mulia memang tidak tulus? Tuan Putri tidak bisa minum banyak. Aku minumkan untuknya. Sejak kapan sang juara dan Tuan Putri begitu akrab? Takdir antara aku dan Tuan Putri tidak bisa dijelaskan dengan beberapa patah kata. Contohnya, Candaan sang juara tadi. Kenapa suami Tuan Putri menanggapinya dengan serius? Benar. Aku sudah mabuk. Mohon maaf pada ayahanda. Aku pulang lebih dulu. Shen Xiao. pesta sebesar ini? Kenapa yang mulia mau pergi lebih dulu? Beraninya kau. Apa kau tidak tahu, yang mulia? Aku selalu menyimpan dendam. Aku datang hari ini justru untuk membalas budi. Baginda Kaisar. Sebagai inspektur kerajaan, saya, Shen Xiao, ingin menggugat Tuan Putri Li Shu dari Chaoyang. Kekeringan di Guansong sudah berlangsung 3 bulan.
Tanah menjadi tandus. Tidak ada panen. Rakyat mengungsi bagai air pasang. Mereka bahkan terpaksa memakan anak sendiri. Kini para korban membanjiri ibu kota. Pedagang gabah menimbun beras dan meraup untung dari bencana negara. Tapi Tuan Putri Chaoyang justru berpesta pora setiap malam. Hidup mewah tanpa kendali. Dia tak peduli penderitaan rakyat. Dia sudah mengkhianati rakyat dan melanggar kebajikan kerajaan. Kurang ajar. Kurasa kau sudah bosan hidup. Kau serius? Sungguh. Aku bisa bersaksi. Chaoyang, Diam. Guansong dilanda kekeringan. Chaoyang memang belum juga teratasi. Belum ada penyelesaian. Apa yang Kementerian Keuangan kalian lakukan? Beras bantuan sudah disalurkan, tapi harga gabah di pasar melambung tinggi. Aku duga ada yang menimbun beras untuk menaikkan harga. Omong kosong. menurutku, kita harus kirim gabah dari Jiangnan ke ibu kota. Dengan stok yang cukup, harga akan stabil. Usul Shen sangat masuk akal. Masalahnya kanal Yongtong yang menghubungkan jalur itu. Kanal Yongtong tersumbat parah. Harus segera diperbaiki. Kas kerajaan sedang tipis. Itu buang-buang uang dan tenaga. Dari mana membiayai perbaikan kanal sebesar itu? Ini bukan giliranmu bicara. Kanal Yongtong adalah jalur vital pengangkut gabah. Fondasinya dibangun di Kaiyuan, dan manfaatnya untuk ribuan tahun. Pejabat rendahan golongan 8. Berani ikut campur urusan pemerintahan? Sombong. Hah? Sebagai pejabat istana, kenapa tidak boleh? Kau terus-terusan membelanya. Jangan-jangan kau yang menyuruh Shen Xiao bicara begitu? Saudara Wang menolak bicara soal hal nyata. Apa hanya akan menyeretmu? Ini kasus yang sudah mentah. Mari kita minta Baginda Kaisar yang memutuskan. Shen Xiao. Baginda, mohon izinkan hamba. Proyek pembangunan yang bisa mengguncang fondasi negara. Hamba rasa ada yang tidak ingin kanal ini dibangun. Menimbun barang untuk meraup kekayaan. Lian, apa maksudmu? Para pedagang bersekongkol dengan mereka. Kalianlah raja di masa kacau. Senang sekali yang sakit. Apa yang kalian lakukan? Hamba sudah menguras negara demi kalian. Omong kosong. Kalianlah raja di masa kacau. Apa kau buta? Go Long. Pangeran, perintahkan kanal Yongtong layak dilayari dalam 3 bulan. Cui Jingxi, Kapten Pasukan Hutan Suo, kirim pasukan untuk memperkuat. Jika ada keterlambatan, kau akan dihukum berat. Dalam 3 bulan. Bagaimana mungkin ini selesai? Benar, apa yang harus hamba lakukan? Hamba patuh pada titah Baginda. Hamba patuh. Tuan Putri Li Shu dari Chaoyang akan menyerahkan wilayahnya ke kas negara. Saat bencana mereda, akan dikembalikan lagi. Terima kasih, Baginda Kaisar. Tuduhan Shen Xiao itu palsu. Tapi demi meringankan penderitaan rakyat, kau benar-benar tidak mengecewakanku. Shen itu berani menuduh Yang Mulia di depan istana. Dia benar-benar lancang. Dia tidak bilang yang salah. Dan dia juga tidak tahu kebenarannya. Dan justru karena ulahnya, aku bisa menjelaskan pada putra mahkota. Bagus, bagus sekali. Benar-benar juara berlidah tajam. Sejak ujian kerajaan, dialah yang paling berani di antara semua pejabat. Dan paling cocok dengan seleraku. Kalau kau suka, cari saja dia. Kenapa menghalangi jalanku? Tentu saja aku kesini untuk menontonmu jadi bahan tertawaan. Kalau mau lihat aku jadi bahan tertawaan, kenapa cuma berdiri di sini? Kenapa tidak datang ke kediamanku beberapa hari? Akan kubiarkan Cui Jingxi menemanimu. Au. Dan biar puas melihatnya. Jangan pakai dia untuk membuatku muak. Kalau bukan karena kau, akal busuk putri murahanmu itu, bagaimana mungkin dia bisa jadi suamimu? Cui Jingxi benar-benar buta. It seems that all yes. You still haven't figured it out. Look at your short life consort. He was worn out by you in just 3 years. How about Cui Jiangxi, who is so arrogant?
Bagaimana called him are you? A tyrannical and mindless princess? How dare you insult me? Anda, He stole Cui Jingzi from you. But did you get revenge? On my wedding day, you told Cui Jingzi. He advised my father to execute his father and brother who were guilty of the affair. Ya? You silenced me, and the emperor killed my father and brother. Xiongxian wanted to investigate the responsibility of the affair, as the commanders were already guilty. If you don't obey the emperor, you would be punished too. He did it to protect you. And for me. Ha 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 ha. Li Shuo. Who do you think you are? You are just a lowy orphan, who climbed out of the gold palace, EPT and protect you, and even chose you for your family. This is how you repay me. Ah, Aku benar-benar menyesal sudah menyelamatkanmu dari istana dingin. ah. Mulai sekarang, kau orang buangan dari keluarga cuiku. Kau dan aku tak punya urusan apa-apa lagi. Cui Jingzi benar-benar mengira hanya dengan satu kata dariku bisa menggoyahkan pikiran kaisar. Bodoh. Orang sebodoh dia. Kalau kau mau usir, akan usir. aku juga tak sudi. Jangan lupa bahwa kau cuma anjing di samping putra mahkota. Kalau kau berani menghinaku, akan kulihat bagaimana dia menghukummu. Kalau dia tahu Tuan Putri dan Cui Jingzi sudah bercerai, Baginda sudah menekan masalah ini agar tidak tersebar. Tahu atau tidak, itu tidak penting. Dia sama sekali tidak menyukai Cui Jingzi. Dia hanya tidak mau kalah dariku. Kau siapkan kudanya. Baik, Tuan Putri dan suaminya bukan pasangan sungguhan. Surat cerai. Cui Jingzi, kau masih mengira aku ini yatim piatu hina di istana dingin? Aku ini Tuan Putri yang diangkat oleh Kaisar. Kau mau menceraikanku? Kau tak pantas menceraikanku, justru aku yang akan menceraikanmu. Sekarang kau sudah tak punya ayah dan saudara, dan kehilangan sandaranmu. Kalau kau kehilangan status sebagai pendamping Tuan Putri, bagaimana kau bisa bertahan di keluarga Cui? Sekarang kau butuh status Tuan Putriku. Mulai sekarang, hubungan kita hanya soal kepentingan. Dan tak ada urusan satu sama lain. Aku akan laporkan pada ayahku. Kita tak punya urusan satu sama lain. Keluar. Sepertinya Yang Mulia dan Permaisuri sudah tidak akur. Cinta di depan publik itu cuma sandiwara. Orang beradab tak akan mendengar hal yang tak pantas. Buku-buku suci Sang Zhuangyuan benar-benar sia-sia. Aku lebih baik jadi penjahat sejati daripada jadi orang munafik. Jadi, Yang Mulia dan Permaisuri Cui cuma pasangan pura-pura. Shen, Inspektur Kerajaan. Kenapa kau begitu peduli urusanku dengan Permaisuri? Kurasa ayah dan anak Cui itu keterlaluan. Dan mereka musuh di perang, menyebabkan kematian para prajurit. Setelahnya, masih tetap sombong. Baginda Kaisar seharusnya sudah memperingatkan mereka. Aku mengambil keputusan ini tadi. Jadi apa salah Yang Mulia? Kalau Permaisuri Cui melampiaskan amarahnya padamu, Yang Mulia sebaiknya cari jodoh lain saja.
Siapa yang harus kusalahkan? Apakah sang juara? Juara yang menyerangku dengan semangat membara? Atau Tan Lang yang menjual dirinya demi kejayaan 3 bulan lalu? Shen sudah menguping begitu lama. Kau pasti sudah menguping kami. Kau masih terobsesi padaku? Terus kenapa? Sepertinya bukan cuma aku yang terobsesi. Tian Xuan, aku. Ah, aha. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Ibu, jangan tinggalkan aku. Ah, ah. Yang Mulia tidur sangat nyenyak. Aku jadi ikut mengantuk. Semua gara-gara Shen Yushi.
Chaoyang sudah bersumpah. Tidak akan ada sarjana miskin yang lolos ujian kerajaan. Tapi sekarang muncul juara, Shen Xiao. Di mana Chaoyang? Chaoyang sedang kurang sehat hari ini. Jadi dia istirahat lebih dulu. Inspektur Shen terang-terangan mendakwaku hari ini. Dia benar-benar pintar main drama. Shen Xiao ini baru masuk istana. Pertama menjilat Chaoyang. Lalu tiba-tiba mendakwaku. Yang membuatku kehilangan wilayah kekuasaanku. Kau dapat perhatian Baginda. Dan dapat reputasi sebagai orang yang berani bicara. Dan tidak takut pada penguasa. Aku memang ingin membalas kebaikanmu waktu itu. Jadi aku harus bikin semua ini berarti. Aku harus buat kaisar melihatku. Supaya para bangsawan tidak berani menyentuhku. Dan berhasil mendorong perintah Baginda untuk membangun kembali. Supaya rakyat Guansong bisa diselamatkan. Pejabat rendahan kelas 8. Beraninya kau kurang ajar begini? Jangan-jangan mereka sudah saling kenal sebelumnya? Yang mulia, hal yang mendesak adalah menyelesaikan krisis ini. Aku tahu. Chaoyang tidak mungkin punya hubungan apapun dengan rakyat jelata. Kalau pangeran tidak peduli penderitaan rakyat selama 3 bulan. Kalau Kanal Yongkong tidak diperbaiki. Pangeran akan kehilangan kepercayaan Baginda Kaisar. Kau bilang ini demi rakyat. Tentu saja, memang demi rakyat. Kau berharap pangeran kehilangan kekuasaan? Itu juga benar. Pangeran tidak peduli nyawa rakyat. Dia tidak layak menjadi raja. Baginda Kaisar dulu diangkat oleh keluarga bangsawan. Dan belakangan ini dia mulai waspada pada kekuatan para bangsawan. Menindas mereka seenaknya. Mereka mengulang trik yang sama. Mendukung pangeran. Mana mungkin Baginda Kaisar tidak curiga? Aku ingin Baginda Kaisar melihat. Aku bisa dimanfaatkan oleh dia. Gila dan sombong. Kesombongan bisa dihukum mati. Kau berani mainkan hubungan pangeran dan kaisar. Apa kau tidak takut aku melaporkanmu pada kaisar? Yang mulia, tidak mungkin. Yang mulia lindungi aku sebagai inspektur tingkat 8. Itu bukti aku berguna bagi Anda. Yang mulia, kenapa tidak langsung saja? Apa yang Anda ingin aku lakukan untuk Anda? Aku hanya ingin kau jadi kekasihku. Jadi simpanan wajah saja. HM. Berapa banyak simpanan wajah sepertiku yang mulia punya? Sebagai juara ujian. Hanya kamu. Karena hanya aku satu-satunya. Aku akan menjagamu baik-baik. Beda dari yang lain. Kau sekarang anggota inspektorat kerajaan. Bekerja di bawah putra mahkota. Meski dia tidak akan membunuhmu. Tapi dia pasti akan memberimu pelajaran. Kalau perlu. Kau boleh minta bantuanku. Tidak perlu. Yang mulia punya banyak kekasih. Buat apa peduli padaku? Sejak aku masuk ke istana. Aku sudah siap dengan segala risikonya. Karena yang mulia tidak mau bicara jujur. Aku pamit dulu. Dupa jenis apa yang biasa kau pakai? Baunya sangat menenangkan. Aku berasal dari keluarga miskin. Aku tidak pernah memakai dupa. Aneh. Masa ada laki-laki dengan wangi alami seperti ini? Kalau begitu, Tuan Shen, bolehkah kita tidur bersama setiap malam? Tuan Putri. Pangeran dan pengawas ujian masih berada di pavilion Fengxi. Tapi pangeran kedua membawa orang-orangnya ke sini. Kalau begitu, kita harus tunjukkan pertunjukan yang bagus. Ini, dan ini. Yah, aku senang hari ini. Biar mereka datang semua sekaligus. Terima kasih, Tuan Putri.
Yang kedua, tarik kembali pasukanmu. Tidak ada yang boleh pergi tanpa izin. Geledah aku. Ya. Ya. Ayo, Yang mulia, Tuan Putri berada di Paviliun Fengxi. Yang Mulia Pangeran Kedua. Kakak kedua, apa maksudmu ini? Kau membuat dayang istanaku ketakutan. Di mana Putra Mahkota? Ada yang melaporkan. Putra Mahkota memanipulasi ujian kerajaan yang baru untuk bertemu diam-diam dengan para pengawas ujian di sini. Kau mundur. Kakak kedua, Putra Mahkota tidak pernah ke sini. Jangan memfitnah Putra Mahkota. Fitnah? Geledah. Yang mulia, tempat ini tidak aman. Biarkan dia yang menanganinya. Suara petikannya terputus dan mengganggu tamu. Mohon tenang, Yang Mulia. Jangan biarkan hal sepele merusak suasana hatimu. Kau orang yang luar biasa. Kaulah pemenangnya hari ini. Malam semi, 1 jam bagaikan 1000 emas. Kakak kedua, kau datang untuk menyaksikan upacara. Keterlaluan. Kau melakukan hal memalukan seperti ini. Apa kau tidak takut permaisuri mengetahuinya? Yang mulia, hamba sudah mencari kemana-mana, tapi tidak menemukan apapun. Para perempuan bangsawan dinasti Daye. Bukan hal aneh kalau perempuan bangsawan memelihara kekasih. Apalagi Selir Cui berasal dari keluarga terhormat. Dia terbiasa dilayani. Mana mungkin dia tahu cara melayani seorang perempuan? Kenikmatan diranjang. Harus kau cari sendiri. Pergi. Awasi lebih ketat. Baik-baik. Bawa hamba keranjang. Kau bukan orang dari rumah bunga teratai. Berpura-pura jadi kekasih untuk mendekatiku. Siapa yang mengutusmu? Tidak ada yang mengutus hamba. Hamba hanya tahu, Tuan Putri menginginkan ini. Kalau Pangeran Kedua menemukan benda ini, sebagai peserta ujian yang miskin, walau ujian kerajaan sudah dimulai, tapi hamba tahu kunci sukses atau gagalnya justru ada pada relasi di luar ruang ujian.
Maka hamba mohon Tuan Putri sudi membaca karangan hamba dan menunjukkan jalan terang bagi peserta ujian ini. Karena kau berasal dari keluarga miskin, kau pasti sudah dengar alasan pangeran kedua datang. Kenapa tidak kau berikan saja Liontin Giok itu padanya? Pencarian pangeran kedua itu cuma sandiwara. Tapi persaingannya dengan kubu putra mahkota itu nyata. Kalau hamba serahkan Liontin Giok padanya, bukankah itu sama saja membakar diri sendiri? Hamba tidak ingin mencari masalah, tapi ingin memakai bakat dan ambisi hamba untuk direkomendasikan oleh Tuan Putri. Tuan Putri, ada apa denganmu? Ini Su Jian. Dasar cendekiawan miskin tak tahu diri. Demi mengejar nama, sampai memakai cara sehina ini, mempersembahkan diri padaku. hamba tidak berani. Ini bukan perbuatan hamba. Hamba akan segera cari penawarnya. Tunjukkan kemampuanmu. Soal pedang itu bisa kita bicarakan nanti. Walau dia sombong, tapi ini Pergi. Ini untukmu. Enyah. Yang mulia, apa maksudmu? Obat dalam arah itu bukan hamba yang menaruh. Kau sudah menipu. Aku tak akan pernah merekomendasikan orang hina. Bukankah kalian cendekiawan miskin paling menjunjung harga diri? Kenapa kau malah menjual diri demi kejayaan? Lebih cepat dari belalang sembah di hadapan tamu. Kalau kau bisa melayani kaum bangsawan, buat apa ikut ujian kerajaan? Jadilah selir kesayangan saja. Benar-benar Tuan Putri yang mulia. Siapa yang tadi malam di hadapan pangeran kedua menudingku sebagai dalangnya? Tapi sekarang yang mulia malah mengelak. Mempermainkan orang. Kau benar-benar tidak bisa dipercaya. Soal sebutan hina, yang mulia jauh lebih pantas menyandangnya daripadaku. Selamat tinggal. Kau punya temperamen juga. Tadi malam Tuan Putri cuma bersandiwara.
beberapa nyawa yang kupunya? Yang bisa menyenangkan hati, dialah pemenangnya. Kulihat Tuan Putri sangat menghargai pria itu. Luar biasa. Tuan Cui memelihara gundik bertahun-tahun. Apa dia mau kau banggakan monumen untuknya? Cih! Tadi malam aku tidur nyenyak sekali. Tanpa mimpi. Apa obat ini berefek menenangkan? Siang Sizi tak punya efek seperti itu. Bertahun-tahun Tuan Putri dihantui mimpi buruk. Kenapa tadi malam kau tidur begitu lelap? Jangan-jangan yang manjur bukan obatnya, tapi orangnya? Mereka hilang, dan tidak bisa dipercaya. Soal sebutan hina, Yang Mulia jauh lebih pantas menyandangnya daripadaku. Obat ini bukan sesuatu yang bisa didapat pemuda miskin. Juga bukan tulisan tanganku ataupun kakak keduaku. Mungkin saja yang menjebakku tak ada urusannya dengan intrik istana. Xiao Sidu memang terburu-buru. Berapa lama kita bisa bersama? Lagunya bagus. Cuilang suka. Aku akan menyanyikannya setiap hari. Tapi hari ini, Cuilang harus kembali ke kediaman Tuan Putri. Bagaimanapun juga, kau masih suaminya. Katakan saja. Aku dengar tadi malam, Tuan Putri Chaoyang bertemu Xiao di rumah bunga teratai. Aku pikir kalau Cuilang pulang hari ini, rumor itu akan hilang dengan sendirinya. Ci. Dia yang menyebarkan rumor itu. Hanya untuk orang-orang yang memang seharusnya melihat. Semua demi kebaikan putra mahkota. Buat apa dianggap serius? Bagaimana kalau Tuan Putri malah ikut memanfaatkannya? Kau selalu tahu cara menilai situasi. Tahu kapan harus maju dan mundur, itu yang paling kusukai darimu. Ah, rupanya King Luo sudah lancang. HMPH.